Shalom, selamat pagi semua keluarga besar PBS Ministry yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita dalam program Morning Devotion and Bible Study. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan karena hari ini kita Bible Study. Sebelum kita memulainya, kita akan satu dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih karuniamu yang pada pagi hari ini kami bersama-sama keluarga besar PBS Ministry kembali datang dalam hadiratmu. Kami mau menaikkan pujian penyembahan. Kami mau mendengarkan sharing firman Tuhan, mau mendiskusikannya dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan melakukan firman Tuhan. Sebelum kami mulai, kami mau bereskan segala sesuatu. Bila Tuhan dapat sikap kata hati, pikiran, perbuatan, bahkan gerak perasaan kami yang tidak berkenan, yang menyakiti hatimu Bapa, mendukakan Engkau ya Roh Kudus, ampuni setiap kami pribadi lepas pribadi, agar apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini, baik itu pujian penyembahan yang kami naikkan, firman Tuhan yang ditaburkan, dan apapun kegiatan pada pagi hari ini, semuanya boleh berkenan dari dupa yang harum. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami pribadi, lepas pribadi dengan kuat kuasa darah Yesus. Seluruh jaringan wifi, internet, device, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Agar dari awal, pertengahan, sampai akhirnya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan boleh Tuhan kami menjadi kesaksian pada pagi hari ini bagi setiap orang yang mendengarkannya. Baik melalui Zoom online maupun tayangan Facebook dan YouTube Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat hambamu eh, Evangelis Ibu Iraleni Lopulalan Mapa yang pagi hari ini akan membawakan pujian penyembahan untuk kami masuk dalam hadirat Tuhan. Pengurapan hikmat, rahmat, anugerah, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Biar semuanya Tuhan oleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan secara khusus kami minta urapan-Mu dari surga yang maha tinggi untuk Pastor Linda Hartawan Mamusung yang pagi hari ini Kau percayakan Tuhan untuk men-sharingkan firman Tuhan. Untuk kami sama-sama boleh belajar. Biar pengurapan khusus itu melimpah buat Pastor Linda. Agar apapun yang hamba-Mu ini sampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kami yang mendengarkannya dimampukan mengerti dan melakukannya. Tutup bungkus Pastor Linda secara khusus dengan kuat kuasa darah Yesus. Apapun yang berusaha mengganggu atau mengintervensi hati pikiran setiap kami katakan, kami gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami memulai ibadah ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tak terbatas kuasa Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
terbatas masa Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kau lihatkan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, mujizat itu dekat tiba. Dalamku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin, 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 amin. Ada amin ya saudara-saudara. Baik, kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Pastor Linda Mamusung. Kami persilahkan, Pastor. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kita akan saya akan sharing. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang berfirman dan berbicara di tengah-tengah kami. Engkau yang menyatakan kebenaran-Mu. Engkau yang menyatakan apa yang ingin Engkau sampaikan, Tuhan. Apa yang ingin kami mengerti, Tuhan, akan Engkau pada hari ini. Berdoa untuk firman ini bukan hanya kami ketahui, kami pelajari, tapi firman ini juga dapat menguatkan roh kami, jiwa kami, dan menyehatkan tubuh kami, Tuhan. Membawa hidup kami naik dan bukan turun. Membawa hidup kami semakin lagi tahu akan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Kita mau baca di firman Tuhan di 1 Yohanes 5. Iman yang mengalahkan dunia.
Saudara, beberapa hari ini saya lagi baca kitab Yohanes. Wah, sebelumnya Wahyu, Yohanes, seorang dari depan ke belakang, saya lagi belakang ke depan, saudara ya. Dan apa yang mau saya sharing hari ini terinspirasi sebenarnya dari kemarin saya bertemu dengan seorang yang survivor dari cancer ya, getah bening. Dan kita saling sharing dan apa yang dia sharing itu menguatkan saya, me- membangkitkan, menyadari bahwa ada hal yang juga kita bisa pelajari dari kehidupan ini yang Tuhan percayakan buat kita lalui ya kehidupan kita. Oke, iman yang mengalahkan dunia. Saudara, saya mau ambil dari 1 sampai 5 ya, saudara ya. Tapi poin terbesarnya di ayat 4 dan 5 ya. Poin terbesarnya di ayat 4 dan 5. Saya bacakan ya. Iman yang mengalahkan dunia. Setiap orang, saya baca dari TB2 ya, saudara. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah. Saya baca lagi di ayat 4 dan 5. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah. Uh, di dunia ini kita tahu kita penuh dengan tantangan, persoalan, kekecewaan, perangan peperangan rohani sudah bukan peperangan secara benar. Tapi kalau istilah di sini dikatakan mengenai kemenangan, ya bicara pemenang ya saudara. Ini bukan bersifat inspiratif saudara, tetapi ini yang bicara tentang identitas Tuhan kita, ya, yang itu juga menjadi identitas kita. Jadi Alkitab sebenarnya mendefinisikan pemenang itu bukan berdasarkan kekuatan, kehebatan, status, kesuksesan pribadi, apa yang kita miliki, uh, apa yang bisa kita capai, bukan. Tetapi Alkitab mendefinisikan kemenangan itu berdasarkan iman kita kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan. Menjadi pemenang bukan sekedar bertahan hidup dalam kesulitan. Itu berarti hidup di dalam pemenangan walaupun kita mengalami kesulitan. Melalui Kristus kita tidak hanya mampu bertahan, tetapi kita juga bangkit mengatasi setiap persoalan, setiap permasalahan yang kita hadapi, setiap ketakutan, setiap kekhawatiran, setiap pencobaan yang berusaha menghancurkan kedamaian kita. Saya bicara kemarin dengan seorang yang survivor kanker. Dia mengatakan 10 tahun lalu eh, dokter mengatakan hidup saya paling lama 2 tahun karena kansernya, getah beningnya sudah kemana-mana. Dia bilang, saya melawan hidup saya sepertinya di tujuannya untuk melawan kanker ini. Hidup saya untuk melawan kanker ini, dia bilang. Saya berjuang,
bertahan, bukan hanya secara kesehatan, artinya dia ikut kemo, dia melakukan semua cara untuk dia bisa survive di dalam kehidupan ini. Dia bilang, kehidupan saya sadari bahwa nggak cukup dengan itu, dia bilang. Kehidupan saya harus saya sadari bahwa kemenangan saya di dalam Kristus. Dan dia menyadari bahwa saya harus jadi pemenang kehidupan saya. Sehingga saya juga bisa menyadari Kristus yang sudah menang di kayu salib. Sudah menebus dosa saya, sudah mengasihi saya, sudah membawa hidup saya sedemikian rupa, dia bilang gitu. Untuk saya menyadari akan kasih Kristus yang luar biasa di dalam hidup saya. Justru di dalam keadaan saya sakit, saya semakin mengenal Tuhan, dia bilang. Kalau kita lihat di firman Tuhan ini, iman adalah kunci kepada kemenangan itu. Iman kepada siapa? Tetap iman kepada Yesus Kristus, saudara. Di ayat 4 ya, saudara. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya. Seringkali kita berpikir bahwa dengan semua apa yang kita sanggup mampu lakukan, kita belajar firman Tuhan, kita sebagai orang Kristen kita pikir kita lakukan semua apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita menyadari itu adalah kunci kemenangan kita. Karena kita beriman kepada Yesus. Tetapi diawali dari kita yang berusaha. Tapi firman Tuhan ini menyadari saya bahwa sebenarnya semua yang lahir dari Allah itu bicara mengenai satu predikat yang Tuhan taruh di dalam hidup kita untuk menjadi DNA, menjadi pemenang. Bukan hanya kita berusaha kuat untuk menjadi pemenang. DNA pemenang itu Tuhan taruh di dalam hidup kita. Kemenangan yang sejati itu dimulai pada waktu kelahiran baru di dalam Kristus. Karena iman dan kemenangan, iman adalah kemenangan bukan karena pekerjaan, kecerdasan, latar belakang kita, pengetahuan kita, kehebatan kita, bukan. Balikan dengan dunia dengan segala cara untuk mencapai kemenangan itu, saudara. Dengan apa? Dengan kehebatan, dengan kecerdasan, dengan kemampuan, kekuatan manusia untuk mempercayai bahwa saya itu adalah seorang pemenang. Seorang bisa diandalkan oleh dunia ini. Seorang yang hebat. Saya belajar bahwa pemenang itu pada waktu kepercayaan kita yang sejati akan Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga kita dapat mencapai janji-janji Allah dalam kehidupan ini. Karena Kristus adalah sang pemenang. Kalau kita buka di Yohanes 16 ayat 33, saudara. Di situ dikatakan demikian. Yohanes 16 ayat 33. Di situ dikatakan, semuanya itu kukatakan kepada kamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi dalam firman ini dikatakan bahwa kita nggak usah capek-capek, saudara, berjuang dengan kekuatan kita. Karena firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan bahwa aku telah mengalahkan dunia. Kemenangan itu ada di tangan kita karena Yesus terlebih dahulu sudah mengalahkan dunia.
Yesus tidak pernah menjanjikan kehidupan yang bebas dari masalah. Tapi dia menjanjikan di firman Tuhan. Di dalam kemenangan itu, apa? Kedamaian. Kedamaian di tengah-tengah penganiayaan. Kedamaian di tengah-tengah semua persoalan yang kita alami. Kedamaian di tengah-tengah teman saya itu mengatakan, cancer saya, sakit saya, persoalan-persoalan saya. Karena kesakitan dia, karena persoalan dia memang tidak hanya akhirnya di cancer itu sendiri, saudara. Persoalan dia akhirnya di masalah finance, di masalah keluarga, di masalah pekerjaan dia. Tapi waktu firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memang nggak menjanjikan kita selesai menyelesaikan semua masalah kita. Tapi dia menjanjikan kita kedamaian di tengah-tengah penganiayaan. Waktu saya ngobrol sama namanya ibu ini, dia mengatakan, saya rasa lebih damai, saya rasa lebih kuat, saya rasa lebih dekat sama Tuhan, saya rasa lebih menyadari dan mengenal Tuhan lebih lagi pada waktu saya tahu bahwa saya nggak berjuang dengan cancer ini yang sebelumnya saya berpikir saya harus berjuang, saya survive, saya harus berjuang dengan cancer ini. Tapi saya menyadari bahwa perjuangan itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Saya tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam janji-janjinya, dan saya mendapatkan kedamaian. Sampai akhirnya dokter-dokter yang menangani dia mengatakan, hidup ibu adalah mujizat Tuhan. Hidup ibu adalah kesaksian, dia bilang. Hidup ibu adalah satu pernyataan bahwa Tuhan menyertai ibu. Berapa banyak dari kita tidak sadar bahwa semua persoalan yang kita alami tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi ada tujuan yang besar buat hidup kita. Kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita menyadari Tuhan memberikan kekuatan kita dari hari ke hari. Kita menyadari bahwa bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kita menyadari bahwa hidup kita adalah kesaksian. Karena setelah kemenangan itu, ada banyak kesaksian yang keluar di dalam kehidupan kita. Ibu ini ngobrol sama saya, dan kesaksian dia membangun hidup saya. Tanyaannya, apakah kita mencoba selalu menang dengan kekuatan kita sendiri? Kehidupan ini bukan tentang berusaha keras, tetapi percaya keras di dalam Kristus. Bukan berusaha keras dengan kekuatan kita, tetapi semakin percaya keras bahwa Yesus itu sungguh mengasihi kita, berperang buat kita, menang buat kita. Apakah kita bisa bertanya, apakah kita melihat hidup kita sebagai korban atau sebagai pemenang di dalam Kristus? Ibu ini mengatakan, banyak orang yang survival cancer bersama saya, waktu kita bersama-sama kemo dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa, Allah kok gitu sih? Apa yang saya lakukan buat Allah, kok ini yang harus saya alami? Kenapa saya harus mengalami cancer? Dan banyak kali mereka berpikir bahwa ini adalah korban. Tanpa kita sadari bahwa kita lupa bahwa Tuhan sendiri sudah menaruh kemenangan di dalam kita. Apapun yang kita percaya tentang diri kita, maka kita akan menjadi pribadi itu. Apapun yang kita percaya bahwa kita tidak sanggup, tidak mampu, atau korban, kita akan menjadi pribadi itu.
Tetapi apapun yang kita percaya di dalam hidup kita, bahwa kita adalah pemenang di dalam Kristus, ya, kita akan menjadi pribadi itu. Pribadi yang Tuhan mau. Roma 8 ayat 37, ayat ke ayat favorit saya. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini yang saya mau tutup hari ini, bahwa perjuangan kita di dalam dunia ini adalah perjuangan di dalam Kristus Yesus. Artinya, Kristus yang sudah mengalahkan dunia. Kita berjuang bersama dengan Yesus. Tetapi perjuangan kita bersama dengan Yesus, kalau saya mau ibaratkan, Yesus itu di depan kita. Jadi yang berjuang itu adalah Yesus buat kita. Saya kembali lagi, saudara. Di 1 Yohanes 5 ayat 4 tadi. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Adalah iman kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami tahu Tuhan, kadang-kadang iblis menipu kami dengan menyatakan bahwa kami harus berjuang dengan kekuatan kami. Kami harus hebat, kami harus luar biasa. Tapi firman ini mengingatkan kami bahwa di dalam hidup kami ini, waktu kami menerima Engkau sebagai Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang mengambil alih hidup kami, bahwa kemenangan kami itu di dalam Engkau, Yesus. Perjuangan kami itu bersama dengan Engkau. Yesus yang selalu bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada di dalam depan kami, berdiri di depan kami. Apapun yang kami hadapi, atau apapun yang harus kami kalahkan bagi dunia ini, kami tidak takut karena di dalam kami ada DNA seorang pemenang. Ada DNA Kristus di dalam kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini, untuk satu kemenangan demi kemenangan yang kami siap hadapi setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih kami diangkat, kami dibawa sedemikian rupa. Pengenalan kami akan Engkau, menyadari Tuhan bahwa tanpa Engkau kami nggak bisa bikin apa-apa. Terima kasih untuk kehidupan ini, kesempatan untuk kami hidup, karena kami tahu Tuhan, Engkau menginginkan satu kesaksian hidup yang luar biasa di dalam setiap kemenangan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih, Pastor Linda. Baik, sebelum kita masuk ke ruang diskusi, kita mau berdoa dan bersyafaat. Kita siapkan hati, kita teduhkan segala sesuatu, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami hari ini Engkau memimpin menuntun hidup kami, untuk kami boleh belajar lagi Tuhan. Satu hari ini lagi kami dapat kesempatan buat belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan mengenal identitas Tuhan yang kami sembah. Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang memberikan kami iman yang mengalahkan dunia. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran hari ini. Hamba berdoa buat Pastor Linda Mamusung Tuhan yang pagi hari ini Kau percayakan mensyarikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pelayanan hambamu ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Jiwa-jiwa dimenangkan. Diberkati dalam pelayanan Pastor Linda, diberkati suaminya Pastor Wawan, keenam putra-putrinya, David, Daniel, Darlin, Davin, Victoria, dan Diandra Tuhan. Kau memakai keluarga ini Tuhan menjadi keluarga yang militan, yang sakinah glory, melalui kehidupan mereka, melalui pelayanan mereka, melalui apapun kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan, orang-orang boleh melihat
bahwa Tuhan yang disembah oleh Pastor Linda Mamusung beserta anak, suami, keluarga, dan keluarga besarnya Tuhan Yesus yang hidup. Dan mereka mempunyai iman yang mengalahkan dunia. Iman yang memimpin kepada iman dan kepada kebenaran firman Tuhan yang membawa kami semakin dekat melekat sama Tuhan. Kau memakai keluarga ini dengan caramu yang luar biasa. Diberkati dalam rumah tangga Pastor Linda, diberkati dalam pelayanan, diberkati apapun yang mereka kerjakan, mereka doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan kebutuhan keluarga ini. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian keluarga ini. Baik Pastor Linda, Pastor Wawan, dan keenam putra-putrinya. Hamba juga berdoa buat Every Nation Church Bogor, ya Tuhan, yang kau percayakan digembalakan oleh Pastor Linda dan Pastor Wawan. Kau memakai kedua hambamu ini Tuhan menjangkau banyak lagi, lebih lagi jiwa-jiwa. Begitu banyak orang akan datang berbondong-bondong untuk mencari wajah Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan akan datang berbondong-bondong mengisi setiap bangku-bangku yang ada di Every Nation Church. Tuhan, jiwa-jiwa akan melebihi dari kapasitas yang apapun yang ekspektasi yang kami pikirkan dan Pastor Linda pikirkan. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa itu melalui pelayanan ini. Tuhan yang tutup bungkus pelayanan dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat Ibu Evangelis Ira Leni Lopulalan Mapa yang pagi hari ini saluran berkat Tuhan untuk mengadakan memfasilitasi ibadah PBS Ministry dan yang telah membawa kami juga masuk dalam pujian penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan. Urapan khusus juga kau berikan kepada Ibu Ira Tuhan. Biar dalam pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanan semua Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati suaminya Bapak Ivan Mapa, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaannya, biar dimanapun hambamu ini bekerja Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Orang-orang di sekitarnya boleh melihat beliau tampil beda, karena Tuhan Yesus yang hidup dalam kehidupan Bapak Ivan Mapa nyata. Terang terbit Kristus, keluarga dan keluarga besar yang boleh melihat Tuhan yang disembah oleh keluarga Ibu Ira adalah Tuhan Yesus yang hidup. Diberkati anak, cucu, menantu, keluarga dan keluarga besarnya. Apa yang mereka rindukan, doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan yang mencukupkan segala keperluannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga buat Mami Tina Diana ya Tuhan. Biarlah di usia indahnya ini Mami menjadi suri teladan berkat bagi setiap kami, anak, cucu, menantu, keluarga dan keluarga besar, bagi PBS Ministry, bagi dimanapun Mami pergi dan berada. Mami menjadi saluran berkat, Mami menjadi terang terbit Kristus atas hidup Mami dan menjadi contoh bagi banyak orang. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian Mami, karena kalau Mami ada sampai hari ini Tuhan punya maksud dan tujuan khusus dalam hidup Mami. Kau pakai Mami lebih lagi dengan caramu yang luar biasa Tuhan, untuk Mami lebih sungguh mendekat, melekat, dan mengaplikasikan seluruh firman Tuhan dalam hidup Mami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan apapun yang Mami perlukan, apapun itu Tuhan akan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Apapun yang Mami doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa juga Tuhan, eh, secara khusus buat Pastor Kemal Mamusung beserta Ibu Weni Laihadi Mamusung ya Tuhan. Kau pakai kedua hambamu ini dengan caramu yang begitu luar biasa. Hati Bapa, hati Gembala ada pada kedua hambamu ini Tuhan. Biar di mana mereka melayani Tuhan, kemuliaan, kemurahan Tuhan dinyatakan. Kesehatan, kekuatan jadi bagian dari hambamu ini. Apa yang mereka rindukan, doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya sesuai kedaulatanmu. Apapun keperluan mereka, Tuhan akan cukupkan. Tuhan, kami tahu saat ini mungkin Ibu Weni mengalami gangguan kesehatan. Tapi kami yakin dan percaya ada tertulis oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu sudah disembuhkan. Biar kalau hari ini ada kontrol ke dokter, Tuhan, Kau pakai dokter, perawat, obat-obatan yang diminum itu hanya menjadi saluran berkat kesembuhan. Tapi kami tahu tangan kuasa Tuhan yang menjamah kesehatan Ibu Weni. Karena kami yakin dan percaya Tuhan dengan iman kami, Engkau ada dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib. Dan kami akan berdoa secara khusus untuk ada hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena kami yakin dan percaya firman Tuhan yang tertulis adalah ya dan amin. Biar itu teraplikasi dalam kehidupan Pastor Kemal bersama Ibu Weni. Kedua hambamu ini Kau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Hikmat, rahmat, anugerah, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna pada kedua hambamu ini. Karena Engkau yang tahu apapun yang mereka kerjakan, biar mereka kerjakan karena mereka mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat Ibu Tirsa Yolanda Haspers, Bapak Chris Hasper,
bersama Kesia Florence putri mereka. Biarlah kau pakai keluarga ini lebih lagi militan, takut Tuhan, cinta Tuhan, melayani Tuhan lebih luar biasa. Diberkati pelayanan Ibu Tirsa dan Pak Kris, diberkati kehidupan putri mereka Kesia untuk menjadi tumbuh anak yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Hari ini kami mendengar dia bertambah satu lagi usianya Tuhan. Biarlah di hari ini kalau dia memasuki usia 27 tahun, Kesia Florence tumbuh menjadi pribadi yang militan, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Pasangan hidup yang takut Tuhan dan cinta Tuhan adalah bagian menjadi milik anak ini. Terima kasih Tuhan, diberkati Bapak Harvey dalam progres kesehatannya, biar dia boleh Tuhan melihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup dia itu adalah karena dia harus lebih mengasihi Tuhan, cinta Tuhan lebih sungguh. Biar melalui musim ini dia tahu Tuhan Yesus yang memelihara hidupnya, memegang kendali hidupnya, dan dia menjadi contoh dan menjadi berkat di mana dia berada. Jadi berkati juga Usileni yang ada dalam di tempat Ibu Tirsa Tuhan, kau pakai keluarga ini lebih lagi Tuhan untuk menjadi keluarga yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, menjadi berkat dan keluarga besarnya juga diberkati. Apa yang mereka doakan dan rindukan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan segala keperluan mereka. Hamba juga berdoa ya buat Pastor Julius Go, dimanapun Pastor Julius Go melayani Tuhan, kemurahan, kasih anugerah Tuhan melimpah, diberkati pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan perjalanan Tuhan buat berhasil. Istri, anak, keluarga, dan keluarga besar Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang cukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa buat Bapak Darta, Ibu Lia, dan ketiga putra-putri mereka. Kau memakai keluarga kecil ini lebih lagi dengan caramu yang luar biasa, menjadi keluarga yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang militan. Diberkati pelayanan rumah tangga, usaha pekerjaan, pendidikan anak-anak mereka, menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Pastor Dr. Yohanes Parapat beserta Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Keluarga ini menjadi keluarga yang lebih militan, yang sekina glory, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun Pastor Yohanes melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhannya dinyatakan, hikmat, rahmat, pewahyuan melimpah atas hambamu ini. Untuk dia boleh membawa lebih banyak dari jiwa datang kepada Tuhan. Biar melalui pekerjaannya, pelayanannya, baik sebagai dosen, pengusaha, apapun yang Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian keluarga ini. Apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Dan yang pasti Tuhan akan mencukupkan segala keperluan mereka. Grace Mercy Shalom tumbuh anak-anak yang menjadi putri-putri yang takut Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh lebih luar biasa. Tuhan, di dalam Tuhan Yesus mereka akan tampil beda. Masa depan mereka adalah masa depan yang indah, gilang gemilang, penuh harapan. Diberkati Grace, kakak Grace dalam pekerjaannya, Tuhan buat berhasil. Mercy dan Shalom dalam pendidikannya, dia akan tampil beda Tuhan. Karena mereka anak-anak yang takut Tuhan akan menjadi anak yang pandai dan cerdas dalam Kristus Yesus. Hamba juga berdoa buat Ibu Noriani, dimanapun saat ini melayani Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan nyatakan dalam pelayanan, dalam keluarga dan keluarga besarnya, apa yang dia rindukan, doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Diberkati Ibu Loan, diberkati Ibu Christine, Pak Siswo, Opung Parapat, Opung Parulian, semuanya Tuhan yang pernah hadir. Mungkin kami nggak sebutkan satu persatu, tapi Tuhan yang tahu dimanapun mereka berada. Tuhan, Ibu Norma Tondang, pemulihan kesehatan, keluarga dan keluarga mereka, besar mereka Tuhan yang pelihara. Dan hamba berdoa buat PBS Ministry, baik juga yang mendengarkan baik Facebook maupun YouTube, mereka akan mendapatkan berkat yang sama. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan berikan kelegaan, kebebasan. Dan apapun yang mereka doakan, rindukan, mereka akan menerima jawaban doa tepat pada waktunya. Dan yang pasti kami berdoa buat setiap orang yang mendengarkan PBS Ministry ini menjadi orang yang militan, takut Tuhan, cinta Tuhan, dan oleh pertolongan Roh Kudus setiap kami diberikan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kau memakai PBS Ministry ini dengan caramu yang luar biasa untuk menjadi saluran berkat perkabaran Injil, untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa, untuk datang kepada Tuhan Yesus, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran itu yang memerdekakan setiap hidup orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena satu-satunya nama yang layak dipuji, disembah,
Hanya Yesus Kristus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta. Kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu, transformasi terjadi. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Siapapun yang belum mendengar firman Tuhan, mendengar Injil keselamatan, mereka akan mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk mendengar berita keselamatan. Telinga rohani mereka dibukakan, lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Indonesia menjadi negara yang menjadi berkat dan memberkati banyak bangsa-bangsa. Indonesia diberkati adil makmur seluruh rakyat Indonesia. Diberkati pemerintahnya dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer, tertinggi, terhadap pusat maupun daerah. Mereka bekerja dengan hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, eh, buat Ananda Daniel ya Tuhan, yang saat ini perjalanan ke kantor ya Tuhan, dia akan tiba dengan sangat baik. Biar apapun yang dia kerjakan dengan takut akan Tuhan, dengan cinta akan Tuhan Yesus. Dia menjadi berkat di manapun Daniel pergi dan berada. Dia takut Tuhan, cinta Tuhan lebih dan lebih lagi. Masa depannya Tuhan yang pegang, pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa Daniel menjadi lebih miliran dalam Tuhan. Yesus Kristus Tuhan siapkan tepat pada waktunya. Biar Daniel menjadi berkat, pimpinan, karyawan, orang bekerja sekitar Daniel boleh melihat Tuhan yang Daniel sembah, Tuhan Yesus yang hidup. Dia akan tampil beda karena dia cinta Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus. Kepandaian, kecerdasan, daya tangkap, ketelitian yang hikmat yang dari Tuhan melimpah buat Daniel. Tutup bungkus Daniel dengan kuat kuasa darah Yesus dan setiap kami. Perjalanannya boleh berhasil tiba dengan sangat baik di kantor dan sore malam hari tiba di rumah dengan sangat baik. Terima kasih Tuhan buat pasukan malaikat Tuhan, pasukan surgawi memagari setiap kami pribadi lepas pribadi dan juga buat Daniel. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa-doa syafaat ini dan kami alaskan hanya dalam satu nama, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur dan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami, doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hamba serahkan kepada Pastor Linda untuk membawakan. Kita berdoa. Biar kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan dari Tuhan, hari ini Tuhan akan menjagai setiap apapun yang kita lakukan, memberkati apapun yang kita lakukan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, biar hari ini apapun yang kita kerjakan menjadi kesaksian buat banyak orang. Tuhan akan membuat hidup kita naik dan bukan turun. Tuhan akan menjagai keluar masuk kita. Tuhan akan melakukan banyak mujizat di hari ini. Karena mujizat Tuhan itu selalu nyata, tetap nyata, dan tidak pernah habis dan hilang. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Amin. Dipersilakan kepada Pastor Kemal. Terima kasih Pastor Linda atas firman-Nya yang luar biasa. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5 ya. Tadi poinnya yaitu di ayat keempat yang menarik di sini tadi, hidup bukan untuk berjuang keras. Memang berjuang keras, tetapi tadi Pastor Linda bilang, tetapi kita percaya keras. Kita harus punya iman keras. Ada banyak kata-kata penting dalam firman Tuhan hari ini. Apa yang kita korbankan tadi ya? Tuhan telah
Maaf, Pastor. mempersiapkan. Maaf, Pastor, tolong kameranya diturunin. Oh, Ya, saya nggak bisa lihat muka saya, mohon maaf. oke, oke. Oke, jadi kemenangan itu Tuhan sudah persiapkan ya. Yang menarik tadi kalau saya bisa bahas sedikit, mohon maaf, di ayat 4 ya. Sebab semua yang lahir dari Allah, iman ini mengenai iman yang mengalahkan dunia. Dari Allah mengalahkan dunia. Jadi iman yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Ya. Kalau di sini yang menarik adalah mengalahkan, kata kita garis bawahi kata mengalahkan, ada dua kali kata mengalahkan di situ. Ya. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya mengalahkan yang pertama itu present tense gitu. Sekarang pokoknya iman kita present tense itu kita kita mengalahkan dunia. Ya. Kalau kita lihat di dalam, makanya tadi saya lihat iya juga ya. Kok ada dua kata mengalahkan di situ? Di situ dikatakan iman kita for everyone having born yang dia overcome dikatakan overcome ya, present tense ya, present tense ya. Tapi yang kedua yang menarik adalah eh yang kedua ya, di situ dikatakan empat. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Inilah kemenangan yang mengalahkan. Kalau kita cuma tahunya kan dalam bahasa Indonesia cuma mengalahkan, mengalahkan ya. Tetapi yang kedua adalah dia bilang having overcome. Di situ dikatakan, di situ tense-nya bukan present tense, tetapi aorist ya, past tense. Jadi aorist yang sudah berlangsung. Jadi Tuhan sudah memenangkan pertandingan. Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Sejak dahulu Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Dua kali di situ. Yang pertama, yang kedua adalah aorist atau past tense. Ya, jadi eh, artinya apa? Jadi kemenangan Tuhan ya sejak lampau, makanya kita kemarin kita melaksanakan Paskah, kebangkitan Yesus itu artinya apa? Kebangkitan Yesus dia mengalahkan dunia, ya. Dia mengalahkan kematian, maut itu dikalahkan, ya. Kemarin kita juga berdiskusi, kita kita sharing juga bagaimana kenaikan Yesus itu dia inaugurasikan kemenangannya dia. 40 hari dalam membuktikan dia memperlihatkan diri selama 40 hari sampai kenaikan yang kemarin minggu lalu kita kita rayakan. Dia menginaugurasikan bahwa dia ini menang di wisuda, dia menang gitu. Itu adalah titik, kemarin si Ira bilang itu adalah turning point ya, turning point bahwa segala sesuatu sudah dikalahkan. Jadi sama dengan sini katanya itu. Ia mengalahkan dunia. Yang mengalahkan dunia iman kita. Iman kita kepada siapa? Tadi dikatakan iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, iman kita jangan jangan kepada yang lain, tetapi dengan jelas di situ dikatakan iman kita kepada Yesus Kristus. Kalau kita mundur beberapa 1 Yohanes 2 ayat 13 ya. 1 Yohanes 2 ayat 13 di situ dikatakan mundur beberapa ayat dari situ. 1 Yohanes 2 ayat 13 di situ dikatakan aku menulis kepada kamu Bapak 2 ayat 13 Bapak-bapak karena kamu telah mengenal dia kita semua telah mengenal yang ada sejak semula. Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu orang-orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat ya. Kita telah mengalahkan yang jahat ya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Karena kita maksudnya Kristus telah mengalahkan yang jahat. Di
1 Yohanes 4 ayat 44 ayat 4 juga di situ dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 4 kamu berasal dari Allah. Kita itu berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 4 sebelum di 1 Yohanes 5 ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia ini. Maksudnya di dunia ini adalah penguasa-penguasa dunia. Ya, jadi di sini dikatakan kita telah maksudnya dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ini sejak sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia artinya tipu daya muslihat dari dunia, apapun dosa kita yang lahir dari Allah ya. Ketika kita tadi udah bicara mengenai bagaimana kita sudah lahir baru, dilahirkan kembali, lahir baru, kita berasal di sini karena semua dilahirkan dari mengalahkan dunia ya. Di situ ini poinnya yang luar biasa. Terima kasih Bu Linda. Itu sedikit dari saya. Mungkin kita akan berdiskusi ada tambahan dari yang lain. Silakan. Siapa yang mulai? Bu Nori Ani bisa. Bu Nori Ani biasanya anak muda ini biasanya punya pandangan tersendiri. Bagaimana 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 atau dari ayat 1 boleh juga gitu. Kalau dari ayat 1 itu bicara mengenai iman, bicara mengenai kasih ya. Itu bicara mengenai ketaatan juga ya. Semuanya itu tergabung dari apa? Dari ketika kita sudah merasakan kelahiran kembali, kita sudah menjadi kekristenan kita sudah dilahir barukan. Ya, itu kita akan alami. Iman juga seperti yang diwujud dalam ketaatan. Ya. Oke, Bu Nori belum ada. Ya, kita ke Mami Tina sudah siap atau Bu Fani sebelum Bu Ira. Bu ini lagi nggak ada. Silakan, Ini Mami dulu. Mami. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Luar biasa ya firman-Nya. Terima kasih Pastor Linda. Terima kasih, salam buat suami tercinta Pak Ivan, Pak Mami Tina, Wawan. Mami Terima Tina. kasih, salam buat anak-anak yang terkasih, tercantik, terganteng dari sama David, dari Victoria, semuanya ya, keluarga yang indah dalam Tuhan. Terima kasih. Iman mengalahkan dunia. Ayat 1 Yohanes 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Amin. Amin ya. Jadi ini ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah itu, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah itu tidak berat. Sebab semuanya dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman kepada siapa? Pastor Kemal tadi sudah juga jelaskan. Selain Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang berdaulat atas hidup kita. Hidup mati kita di tangannya. Oh, terpuji namanya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Jadi ini gak gampang ya. Anak Allah. Allah kita kan Maha Kudus, Maha Suci. Tanpa kekudusan tidak satu manusia dapat melihat Allah. Jadi kita harus benar-benar kudus. Ini tidak gampang. Ini nggak bisa instan. Ini proses. Mau berpuluh tahun, mau berapa tahun, ini tidak gampang. Karena Tuhan Yesus sendiri, dia hanya satu kuncinya. Kita harus setia. Karena seperti Tuhan Yesus, setia kepada Bapa. Sehingga ia menjadi apa namanya, sampai mati di kayu salib, diserahkannya tubuhnya, darahnya, bahkan nyawanya untuk tebus jiwa kita. Selain Tuhan Yesus mati di kayu salib, tidak satu pun kita manusia ini akan selamat. Kita akan masuk dalam pembakaran api neraka di laut. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Yohanes 3:16,
sehingga iman ini akan ianya dikaryakan. Anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ini juga gak gampang, bukan enak-enak karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, diserahkannya tubuh dan nyawanya. Udah itu apa yang sudah kulakukan kita lakukan. Harus menjadi pelaku. Freeze Udah ya. usia ini Sorry. luar biasa, ini Tuhan Yesus baik sekali, sungguh baik. Begitu juga untuk Pastor Kemal, siapapun kita di PBS ini. Ini bukan karena kebetulan kita ada di PBS ini. Amin. Ini karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus begitu cinta kepada kita. Mungkin karena juga Pastor Kemal, Ibu Ira, begitu juga Ibu Weni, begitu Ibu Teres, Ibu Tirsa, begitu juga Pastor Linda yang luar biasa ya. Luar biasa Tuhan Amin. berkati. Berjuanglah kita mati-matian supaya hidup sujud takut akan Tuhan, tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa ini nggak gampang. Nggak gampang, saya juga belum 100%. Kadang-kadang saya masih marah, kata di Filipi Yakobus segala itu Rasul Paulus sudah perintahkan. Marah saja tidak boleh, tapi kalau marah untuk kebenaran, yes, Tuhan Yesus juga marah juga kepada orang Saduki maupun iman orang-orang Farisi. Karena mereka itu masih kepada ada istiadat, itu harus kita tolak itu dalam nama Tuhan Yesus. Tapi hanya Yesus Kristus telah Allah yang Maha Suci, pencipta langit bumi dan segala isinya. Kita harus mengosongkan diri kita, lahir baru seperti seperti Yesus itu gak gampang. Dia mau menjadi manusia, bahkan rela mati di kayu salib. Itu luar biasa. Amin. Tanpa Roh Kudus tidak satu pun kita dapat melakukan. Amin. Tapi Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Dikirimkannya Roh penolong kepada kita, itu Roh Kudus. Supaya kita hidup kudus. Karena tanpa kekudusan Roh Kudus tidak ada hidup. Tidak bisa hidup tinggal bersama kita. Karena dia itu ada, Roh Kudus itu Yesus sendiri. Rohnya yang dikirim kepada kita. Karena kita belum Amin. bertemu muka dengan dia. Jadilah pelaku firman, perjuang pasti Amin. latihan. Terima kasih, Mami. Kita berjuang mati-matian. Berjuang itu sama dengan berjuang keras. Bukan hanya berjuang keras, Mami. Tadi Pastor Linda. Tetapi kita percaya keras. Percaya mati-matian, gitu. Karena apa? Yang bekerja nanti Tuhan, gitu. Kita percaya aja. Kita berserah aja ya kepada Tuhan. Amin. Oke, next. Nori. Iya, shalom Pastor. Oke. Iya, shalom Pastor Linda semuanya ya. Meski tadi aku terlambat, nggak sempat dengar firman Tuhan waktu dibacakan, tapi dari kesaksian Pastor Kemal sama tadi Mami ya, iman mengalahkan dunia. Bagaimana iman kita itu kan iman yang tertuju kepada Kristus, bukan kepada eh, diri kita sendiri. Karena itu berbeda ya. Kalau kita percaya, tapi percaya karena menurut diri kita sendiri, bukan kepada Kristus, pasti itu nggak akan efektif ya Pak Pastor. Karena gimana pun iblis sampai hari ini pun gesit sekali ya untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, bekerja supaya bagaimana kita hidup tidak hidup kita tidak dia ada di relnya Tuhan, bagaimana kita supaya tidak berhasil melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita tetap ada di dalam Kristus, iman kita pun harus aktif ya Pastor, karena sama kayak HP, punya HP yang keren tapi kalau nggak aktif juga nggak bisa berguna gitu ya. Begitu juga kita percaya, semua orang percaya Tuhan Yesus itu hebat, sudah mati, sudah mengalahkan dunia, mengalahkan semua, bahkan dosa, kutuk maut, semua dikalahkan. Tapi kalau kita sendiri sebagai orang percaya nggak mengaktifkan iman kita itu, tanpa hubungan karib sama Tuhan, hidup berbau karib sama Tuhan, dan iman kita nggak diaktif, pasti kita jadi orang Kristen yang sering putus asa ya Pastor. Tapi ketika kita mengaktifkan iman kita pandangannya ke Tuhan, bukan ke dunia ini, bukan apa kata orang, bukan kepada usaha kita. Semakin kita keras berusaha untuk berkenan, untuk melakukan kehendak Tuhan, semakin kita akan mendapati diri kita itu melakukan banyak kesalahan. Ya, boro-boro mau menang gitu kan, untuk pikiran, untuk
apa kata orang. Ya. Itu kita akan capek. Saya pernah di posisi itu, Pastor. Kenapa saya ngomong begitu? Itu saya pernah alami. Semakin saya pengen dilihat orang baik, semakin saya pengen dilihat orang bertumbuh, semakin saya gagal. Semakin saya nggak apa melakukan sebaliknya. Tapi ketika pandangan saya kepada Kristus, ketika iman saya aktif, sehingga apa yang saya dengar dengan kekuatan Roh Kudus, dengan pertolongan Tuhan, saya dimampukan untuk melakukan itu. Cara pandang kita diubahkan, pola pikir kita diubahkan. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena apa? Tuhan itu menjadi perintis. Tuhan itu sudah mengalahkan dunia ini. Dan Tuhan yang mengalahkan dunia itu ada di hidup kita. Menyertai kita, memampukan kita. Supaya kita juga bisa mengalahkan dunia ini. Mengalahkan diri sendiri. Musuh yang paling terbesar adalah diri sendiri ya, Pastor. Bagaimana kita harus menaklukkan itu kepada Kristus? Ya harus dengan uh, mata yang tertuju kepada Tuhan setiap waktu. Iman yang aktif, bukan yang pasif. Ya, apa yang kita katakan benar-benar kita lakukan. Bukan hanya sekedar percaya, karena iman tanpa perbuatan mati. Jadi bagaimana iman kita aktif supaya apa yang Tuhan rindukan, Tuhan sudah mengalahkan dunia ini, dan Tuhan mau setiap orang-orang percaya ada di dalam Kristus juga bisa mengalahkan dunia ini. Akhirnya kita di akhir pertandingan kita mau bisa berkata, aku lebih dari pemenang. Nori lebih dari pemenang, bukan karena Nori sendiri. Karena Tuhan di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya karena Kristus. Karena kita percaya, tapi percaya kita itu harus hidup, harus aktif. Ya baru kita bisa mengalahkan dunia ini. Terima kasih Pastor, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih. Jadi tadi saya dengar iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati ya. Makanya ketika kita beriman, Roh Kudus yang bekerja kepada kita sehingga menghasilkan perbuatan. Ya. Dan di sini kita kalau kita baca ini ada kata-kata ketaatan nggak? Ada nggak ayat yang menunjang ketaatan? Ya, kita harus taat gitu kepada Tuhan. Ayat 1, ayat 2, dan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi, ada kata mengasihi ya, ada kata kasih ya. Kayak tadi Mami bilang kasihlah apa karena begitu besar Allah mengasihi kita sehingga dia mengaruniakan anak yang tiga. Ada kata-kata kasih di sini. Ada kata-kata taat nggak kira-kira di dalam ayat firman Tuhan hari ini? Ada yang komen? Ada yang kata taat nggak? Kita harus taat. Ayat 3. Melakukan perintah-perintahnya itu. Ya, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti, kalau umpamanya di dalam firman Tuhan, kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, berarti apa? Kita harus taat menuruti perintah-perintahnya. Yang menarik di sini, perintah-perintahnya itu tidak berat, gitu. Ya, kita harus mengasihi orang. Pokoknya bertolak belakang dengan apa kata dunia, gitu. Dunia berkompetisi, tetapi kita mengajarkan kasih. Dipukul pipi kiri, dikasih pipi kanan, gitu. Itu adalah menuruti perintah-perintah Tuhan. Artinya apa? Kita harus taat pada Tuhan. Ya, itu adalah bagian dari iman kita. Oke, next. Bu, terima kasih Bu Ira. Luar biasa. Bu Fani boleh baru ditutup sama Bu Ira. Baik, Nanti Bu Nori, bukan aku. Oh, Norin ya? Nori. Sorry, Iya. suaranya kok sama. Oh, dari ini ya. Sama-sama bestie. Oke. baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang luar biasa. Terima kasih Pastor Linda, Pastor Kemal. Eh, konteks kita hari ini adalah iman yang mengalahkan dunia itu memang kalau kita baca dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5 itu memang ayat kuncinya itu di 4 dan 5.
Karena iman kita itu siapakah yang kelima ya? Siapakah yang mengalahkan dunia? Melainkan hanya yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi iman kita kepada Yesus Kristus, kita percaya Yesus Kristus adalah anak Allah, itu salah satu dari kekuatan iman kita. Karena itu yang akan memberikan kita kekuatan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan. Kalau dibilang tadi ada kata-kata telah mengalahkan, jadi kayak pakai kata-kata terlebih dahulu. Karena itu kan present tense ya. Jadi ada present view, present yang sedang berjalan, tapi ada juga past present. Jadi karena Tuhan Yesus itu telah lebih dulu mengalahkan dunia, telah mengalahkan maut dan segala apapun yang ada di dunia ini sudah dia kalahkan terlebih dahulu. Jadi kalau kita tadi pakai katanya Mbak Nori, perintis, iya, dia udah membuka jalan buat kita karena itu sudah terlebih dahulu, udah past tense. Jadi kita tinggal mengikuti jejak langkahnya. Terus kalau ada di kata-kata iman mengalahkan dunia itu, saya terberkati juga dengan 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia atau apa yang ada di dalam dunia. Jika ada orang yang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada padanya. Ya itu tadi, kalau kita tadi dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepandaian kita, kecakapan kita, keegoan kita nggak akan pernah punya kasih yang akan mengalahkan dunia, iman yang mengalahkan dunia. Karena kasih akan dunia akan menutupi segala sesuatu yang harusnya kita berikan kepada Allah. Kalau kita mengasihi dunia kan kita berarti bermusuhan dengan Allah. Karena apa yang ada di dunia ini kan semuanya tidak berkenan kepada Allah kalau kita lebih mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Udah jelasnya ayat firman Tuhan ini kan perintah. Kan kita udah sama-sama belajar ya. Kalau kata lah itu kan kata perintah. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16 itu kan dibuka kata-kata pertamanya itu di ayat 15 itu, janganlah kamu mengasihi dunia atau apa yang ada di dalam dunia. Jadi janganlah, jadi kita udah diperintah, jangan nggak boleh mengasihi dunia ini. Jika ada orang yang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada padanya. Karena segala apa yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, semua itu tidak berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Jadi itu kalau kita mau punya iman yang mengalahkan dunia, kita tidak bisa mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jadi mata kita harus tertuju kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi singkatnya iman yang mengalahkan dunia itu, kalau yang saya dapat adalah iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Hidup kita ini harus sesuai dengan kehendaknya dan tidak terikat pada keinginan-keinginan duniawi. Kalau saya dapatnya seperti itu, Pastor. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Fani, luar biasa ya. Jadi mengalahkan yang pertama beda sama mengalahkan yang kedua. Ya. Mengalahkan yang kedua itu sudah Yesus lakukan. Satu kali untuk selama-lamanya dia mengalahkan. Kematiannya Yesus untuk mengalahkan maut itu, mengalahkan dosa, menebus dosa kita itu sudah dia lakukan. Oke, terima kasih. Kita masuk ke Bu Ira. Habis itu nanti ditutup oleh Bu Fani kalau tidak ada tambahan dari Pastor Linda. Oke. Untuk hari ini itu kan karena ayat perikopnya itu kan iman yang mengalahkan dunia dan itu tidak panjang ya, cuma 5 ayat gitu. Jadi kalau di sini kenapa Yohanes menulis ini, dia itu kan sebagai apa ya, bukan ajakan tapi mendorong jemaatnya pada saat itu, mendorong bahwa come on, kalian tuh sudah mencapai sesuatu yang jadi menjadi orang percaya. Seperti kita lihat aja dari ayat 1 itu, setiap orang percaya bahwa Yesus adalah, jadi semua itu yang dikatakan adalah orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau
Kalau kita tidak percaya, itu kita tidak akan bisa mengaminkan ayat ini. Seperti itu. Jadi dari sini tadi perhatian saya itu di ayat 2 juga. 2 inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi kita mengasihi Allah, kita duluan ya. Kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Itu apa aja? Gitu. Dan itu banyak sekali. Seperti tadi yang disebutkan Ibu Fani, salah satunya dan Ibu Linda juga tadi mengajak kita untuk berjuang keras. Itu juga salah satu kelengkapan untuk mendorong kita untuk iman mengalahkan dunia ini. Iman mengalahkan dunia. Jadi mengalahkan dunia itu kan banyak dosa, keinginan daging, kesombongan hidup, penolakan pada Kristus, apalagi terlebih parah ya. Terus semua itu bisa ditutup atau pakai tamengnya itu adalah dengan iman kita kepada anak Allah itu sendiri. Jadi itu yang menghilangkan semua apa yang terjadi dengan kita waktu kita tergoda oleh dunia umpamanya, iman kita kuatkan gitu kan, atau kita merasa lemah, keadaan kita sedang lemah, kita datang kepada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Itu kalau kita mau dalam penderitaan dan penganiayaan, kita pegang janjinya bahwa kita akan mengalahkan dunia itu karena janji Tuhan itu kalau kita berjalan seiring ya. Kemarin kita sempat berdiskusi tentang, saya sedang mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh seorang wanita, itu masih sangat muda, tapi dia memberikan ilustrasi itu yang bagus menurut saya, adalah kita itu ya berjalannya seiring dengan Tuhan. Jadi kita tidak di depan atau kita tidak di belakang gitu ya. Kalau kita seiring, jadi kita seiring dengan Tuhan, ikut kemauan Tuhan, ikut dan mendengar perintah-perintahnya, itu kita akan melalui semua ini dengan penuh kepastian. Karena iman kita itu tadi yang mengatakan bahwa kita harus beriringan dengan Tuhan. Jadi kuatkan iman, ayolah kita menguatkan iman kita sebagai orang percaya, tidak goyah. Untuk apa? Untuk menegaskan identitas kita dan jaminan keselamatan kita yang ada, yang sudah Tuhan berikan pada kita menjadi anak-anaknya. Itu tambahan saya hari ini yang saya terima juga. Dan terima kasih sekali untuk Ibu Linda untuk firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Silahkan dilanjutkan kembali, Pastor Kamal. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bu Ira sudah lebih membukakan lagi. Di sini yang menarik yang tadi yang saya bilang itu ada 2 kali kata kita, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Yang satu present tense, jadi mengalahkan dunia. Jadi kita itu mengalahkan dunia. Tetapi yang kedua di situ, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Itu aorist ya, past tense. Jadi Yesus sudah lakukan. Artinya apa? Kalau kita artinya memang banyak penafsir bisa tafsirkan macam-macam ya. Di situ bisa kita harus berjuang menuju satu kemenangan ya. Ada perjuangan iman ya. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini ya,
Tuhan telah mengalahkan dunia ini gitu. Jadi kematian Yesus telah mengalahkan dunia ini. Jadi kita berjuang bukan untuk menuju kemenangan, tetapi kita berjuang dari kemenangan yang sudah Yesus menangkan itu. Dari kematian dia, kenaikan dia, dia deklarasikan bahwa dia ada turning point, bahwa saat itu juga maut dikalahkan, saat itu juga dia mendeklarasikan kemenangan ya. Jadi perjuangan kita berjuang dari apa yang Yesus sudah lakukan ya. Apa yang auris tadi ya. Perjuangan dalam bahasa aslinya di situ dikata Nikesesa gitu. Jadi itu sudah Yesus lakukan di dalam apa? Kematiannya dia ya. Makanya ketika kematiannya, kebangkitannya itu deklarasi kemenangan dia ya, atas maut ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Linda, kita langsung tutup. Sudah cukup, saya diberkati melalui tambahan-tambahannya. Terima kasih, Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih Pastor Linda. Makasih firman Tuhan luar biasa, kita diberkati. Oke, silakan Bu Fani tutup. Baik, terima kasih Pastor Linda, Pastor Kemal, Bu Ira, Bu Nori, Bu Weni, dan semua yang sudah hadir, Mami, mungkin butir saya yang sudah keluar. Kita akan menutup ibadah PBS pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami banyak belajar pada pagi hari ini. Biarlah melalui pembelajaran pagi hari ini, kami tahu iman kami kepada Kristus Yesus itulah yang mengalahkan dunia. Karena Engkau terlebih dahulu telah membuka jalan itu dan Engkau terlebih dahulu telah mengalahkan dunia dan segala keangkuhan yang ada di dunia ini. Kami yakin dan percaya iman kami kepada Kristus Yesus dan kami boleh belajar lebih lagi oleh pertolongan Roh Kudus menjadi orang yang taat untuk melakukan firman Tuhan yang tidak gugur dan tidak goyah iman kami hanya kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Itu yang memampukan setiap kami untuk dapat melangkah sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Biar kami oleh pertolongan Roh Kudus menjadi orang-orang yang militan, yang takut Tuhan, yang menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Mungkin banyak yang kami lakukan sepanjang hari ini, aktivitas kami di mana kami pergi dan berada. Kami boleh menjadi contoh, berkat, dan teladan bahwa kami punya iman hanya kepada Kristus Yesus dan hidup dalam kebenaran karena kebenaran itu memerdekakan hidup setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih.